Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TIK, selamat datang kembali di Certik Ceramah Anak TIK. Wah, nggak kerasa kita udah di episode 3 ya. Ya, kita bakal nggak jauh-jauh, bakal melanjutin pembicaraan kita dari episode kemarin sih, mengenai bulan Ramadan ini. Masih bersama dengan kita, guru yang selalu sabar bersama kita, Al-Ustadz Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak di episode ketiga ini, apakah ada pembicaraan baru yang bakal kita bahas ini? Ya, ada, insya Allah. Oke, berlanjut di episode ketiga ini Pak, menurut ajaran Islam, apa aja sih hikmah-hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari tradisi budaya saat bulan Ramadan di Indonesia? Kayak ya ngabuburit lah, atau kayak kalau misalkan di daerah saya sendiri ada dukderan atau apa pawai-pawai lain gitu Pak. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu ziyaratul khair, pertama baik. Dari yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Kalau bahasa Indonesia punya kredit poin, punya nilai tambah. Nah, itu berkah namanya. Ya. Nah, keberkahan ini banyaklah dalam Ramadan tuh. Yang pertama, timbulnya kebersamaan dan silaturahim. Ini bisa kita lihat karena umumnya kalau di luar Ramadan orang makan nafsi gitu. Individualis lah sendiri-sendiri. Tapi banyak keluarga ketika Ramadan berbuka dengan keluarga atau ada undangan berbuka bersama. Nah, itu kan kebersamaan dan silaturahim. Yang mungkin punya kawan lama nggak pernah ketemu, akhirnya diundang berbuka. Itu kan ada nilai silaturahimnya. Kemudian juga ada sekarang bukan cuma buka bersama, sahur bersama. Ini kan, itu kan kebersamaan juga silaturahim. Nah, yang kedua, tafakur dan tadabbur. Ini mungkin di luar Ramadan kita jarang memikirkan hal ini. Tapi dengan datang Ramadan ada membudayakan tafakur dan tadabbur. Itu ketika kita membaca Al-Quran. Kalau selama ini kita Al-Quran kita taruh di etalase, nggak dibaca. Ya, atau sekali dibaca ada tetangga meninggal baca surah Yasin. Ya kan? Tapi sebelumnya nggak dibaca-baca. Sampai dikatakan Al-Quran yatim, Al-Quran adalah yatim gitu. Nah, Ramadan dianjurkan kita memperbanyak baca Quran. Tapi jangan hanya membaca, kita berusaha untuk lihat terjemah. Syukur-syukur bisa ngaji dengan kiai di kampung, apa penafsirannya. Nah, itu kan tadabbur, ya, tafakur gitu. Nah, tafakur juga ketika kita berpuasa, kan kita merasakan apa? Perut sakit, lapar. Nah, itu kan timbul tafakur kan. Artinya lapar tuh nggak enak. Maka timbul rasa kepedulian kepada sesama gitu kan. Coba kalau di luar Ramadan, kita kan nyaris makan tanpa waktu gitu kan, kapan aja makan. Ya. Sampai-sampai ada satu makalah begini. Man kanat himmatuhu wabil goda nuhmatuhu fihin kodot mudatu inal harok kimatuhu. Siapa orang cita-citanya kepengen makan mulu, maka umurnya habis begitu saja. Dan harga dirinya apa yang keluar dari duburnya. Kayak gitu. Ya. Tapi dengan berpuasa, Allah ingin menumbuhkan rasa kepedulian sosial kita. Lapar tuh nggak enak. Begitu juga orang yang saban-saban nggak ketemu, saban-saban ketemu rezekinya gitu ya. Nah, kemudian tadabbur dan tafakur itu ada ketika itikaf. Ya, selama ini mungkin masjid kalau bahasa Betawinya dicuekin. Nah, kalau bisa begitu Ramadan ini ayo kita itikaf, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena mengharap Lailatul Qadar. Kalau ente masih mengharap Lailatul Qadar kan? Kalau aneh alhamdulillah itu ya, semenjak nikah selalu dapat Lailatul Qadar. Ya, alhamdulillah. Percaya nggak? Husnuzon dulu aja. Ya, percaya, harus percaya. Kalau ente kan nyari-nyari Lailatul Qadar sampai begadang-begadang. Kalau saya nggak perlu nyari. Kadang-kadang Lailatul Qadar datang sendiri. Ya karena istri saya namanya Lailatul Qadar gitu. Kalau istri saya namanya Lailatul
Jadi nggak perlu nyari, kadang-kadang di luar Ramadan dapat gitu. Ya, intermezzo. Ya, gitu. Nah, itu. Jadi tafakur, tadabbur ketika baca Al-Qur'an. Kemudian nah, ini yang terakhir, berbagi kita. Karena menjelang akhir Ramadan kita diwajibkan berzakat. Itu kan berbagi. Bahkan bersedekah. Afdhalus shadaqah fi Ramadan. Dalam hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Itulah kira-kira keberkahan-keberkahan yang timbul di bulan Ramadan yang mungkin kita tidak dapat di luar Ramadan. Ya. Nah, jadi apa saran bapak buat pemuda-pemuda yang sering ngumpul-ngumpul pas bulan Ramadan? Apakah harus ada yang mereka lakukan dan harus yang mereka tidak lakukan, Pak? Jangan membiasakan yang biasa. Kita harus rubah kebiasaan. Kalau di luar Ramadan biasa kumpul-kumpul, sekarang kita rubah kebiasaan kumpul-kumpul kita dan kumpul di masjid mengkaji Al-Quran atau kita belajar Al-Quran, memperdalam Al-Quran, tajwidnya, terjemah dan tafsirnya, gitu. Karena Ramadan ini datangnya setahun sekali. Allah sedang ngobrol pahala. Rugi kalau Allah mengumbar pahala, ngobrol pahala kita nggak hadir di situ. Ya, itu aja saran saya. Boleh kumpul tapi kumpulnya dirubah. Itu kumpul di masjid, itikaf, tadabbur, tafakur, mengkaji Al-Quran dan sebagainya. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulan dari saya ya, kita boleh aja kok mau kita tradisi apapun yang sering dilakukan di sekeliling kita. Tapi asalkan jangan salah niat ya. Kita berkumpul karena bulan Ramadan ini, ya berarti dengan niat baik harus datang juga perbuatan kita yang baik. Ya jangan cuma kumpul-kumpul malah buka puasa malah jadi alasan buat enggak sholat maghrib itu siapa tuh yang kayak gitu ya. Pokoknya selalu berbuat baik lah. Ya di bulan Ramadan banyakin, tapi di selain bulan Ramadan juga jangan berhenti buat berbuat baik. Oke, sekian dulu buat episode ketiga ini. Kita tetap selalu bakal ngasih tahu kalian kalau kita bakal open question di kolom komentar di bawah ini. Dan juga story di Instagram Hikmatik yang akan kita jam satu di episode terakhir nanti. Oke, kita tunggu kalian di episode keempat ya. Jangan bosan-bosan nonton kita terus ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.